Halo, ketemu lagi sama gue di Omdo Vlog, omong doang video vlog. Ketemu lagi sama gue di Omdo Vlog. Kali ini gue akan membahas salah satu mobil LCGC yang dulunya adalah bukan mobil LCGC. Dan di Jepang sendiri mobil ini menjadi salah satu mobil yang bisa dibilang favoritnya dari anak muda di sana karena cocok banget untuk dimodifikasi. Boxy car, small boxy car yang bisa dibilang lebih bersahabat dari sisi bahan bakar. CC-nya juga tidak begitu besar, namun bisa dibilang untuk di penggunaan dalam kota it's okay. Tapi mobil ini tadinya bukan mobil LCGC tapi menjadi mobil LCGC. So kita langsung aja review mobil Karimun Wagon R tahun 2000. Ini 2016. So stay tune di Omdo Vlog, omong doang video vlog. Gue akan ngebahas mobil Karimun GL tahun 2016, tapi ini yang versi non-maticnya ya, jadi benar-benar untuk versi yang LCGC nya. Karena memang Karimun itu sebelumnya adalah mobil yang kalau kita teman-teman tahu adalah Karimun kotak, itu diimpor langsung dari Jepang dan dia non LCGC. Namun sekarang ada beberapa produk yang diluncurkan oleh pemerintah yang dibantu dengan beberapa ATPM untuk meluncurkan produk-produk LCGC. Nah, Karimun yang sekarang yang akan gue bahas ini adalah Karimun versi LCGC-nya. Kita mau lihat
Apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Let's go. Kalau kita sekilas melihat dari sisi kanan dan kirinya ya, bentuknya itu dari karimun kotak. Yang sebelumnya kan ada karimun estilo, karimun kotak, karimun estilo itu yang masih non LCGC nya. Nah ini yang sekarang adalah bentuk yang LCGC nya. Mesinnya masih sama dengan berkapasitas 1000 cc, kalau di dalam STNK nya 998 cc ya. Dan juga ya, ini mobilnya ada 3 silinder, jadi pasti ada getaran-getaran kalau di starter ya. Itu ciri khas dari mobil 3 silinder. Masih berbentuk kotak ya, kembali berbentuk kotak dari yang kotak terus ke estilo, terus berubah lagi ke bentuk yang boxy gini. Cuman boxinya tidak kayak karimun kotak sebelumnya ya. Karimun yang ini boxinya lebih cenderung lebih modern. Nah, kita lihat ke posisi depannya. Dalam posisi depannya itu mobil ini cenderung terlihat lebih modern daripada yang estilo, karena yang estilo tuh banyak sekali yang kurang suka ya dengan bentuknya, jadi agak kayak apa ya, cembung, melingkar memaksa gitu. Tapi kalau ini dia boxy, cuman masih dapat nih guratan-guratan ininya nih, jadi kayak tidak terlalu boxy tapi oke lah gitu. Dan pastinya dalam iklannya mobil ini, blue eyes-nya ini menjadi apa ya, menjadi sebuah ciri khasnya Karimun yang tahun 2016 ini. Yuk kita sekarang lihat ke belakangnya. Untuk posisi belakangnya dia masih tegas, boxy, cuman sudah ada guratan lekukannya yang seperti ini yang sudah terlihat lebih sedikit modern. Nah, tadi gue udah bilang sama lo kalau Karimun yang produksi ini adalah untuk segmen LCGC, yaitu nih lambangnya bukan S, cuman ini lambang yang bisa dibilang mirip Garuda ya. Memang diarahkan ke Garuda, yang menganggap bahwa mobil ini salah satu menjadi mobil yang ikut dalam program nasional mobil LCGC untuk rakyat, mobil murah untuk rakyat ya. Dan ini jelas banget Indomobil. Kalau di Kalia Sigra, Alia dan Agia itu kan Astra, ini Indomobil. Nah, sebagai informasi aja, Karimun Wagon R dijadikan bentuk LCGC ini kayak menurunkan harkat derajat dan martabat Karimun Wagon R di Jepang sana, karena Karimun Wagon R di Jepang sana itu apa ya, mobil kecil, cuman tidak menjadi mobil yang murah banget, cuma menjadi mobil yang bisa dibilang yang compact untuk anak muda di dalam perkotaan. Karena untuk apa ya, fitur keselamatannya dia juga lengkap gitu, nggak kayak yang versi yang di Indonesianya ini gitu kan. Jadi sebaiknya ya stay dengan Karimun aja ya, jangan yang Wagon R ya. Wagon R itu benar-benar menurunkan harkat dan martabatnya Wagon R yang berada di negeri Sakura sana. Sekarang dari posisi samping udah oke. Oh ya, satu lagi, bahwa mobil ini merupakan mobil small car yang terluas di kelasnya. Kenapa terluas di kelasnya? Karena yang belakang itu nanti akan gue liatin posisi nyetir gue yang di depan dengan di belakang tuh masih lega. Jadi kita mulai lihat ke interior. Kita sudah berada di interiornya dari Suzuki Wagon R Karimun ini. Ya, what do you expect lah, kita masuk ya. What do you expect dari mobil LCGC, program nasional pemerintah mobil murah? Semuanya serba karet apa namanya, plastik keras ya, plastik keras. Cuman bagusnya ini yang tidak berada di kompetitornya, dia sudah built-in model ininya nih, Suzuki, ciri khas Suzuki yang lebih ke built-in ya, masuk dalam arti kata kesannya dia tape-nya itu sudah menyatu dengan dashboard itu sendiri, walaupun ini bisa dicongkel juga sebenarnya, cuman bergaya sudah menyatu, jadi kayak Suzuki Swift itu kan juga terlihat menyatu itu, terus Grand Vitara itu juga terlihat menyatu. AC-nya ya sudah lah ya, putar-putaran dingin dan angka. Speedometer oke, sampai 180, tapi gue nggak yakin bisa sampai 140 banget, karena
berdasarkan informasi dari pemakainya 80 aja udah goyang, gimana lo mau sampai 180. Kemudian oke, ini biasa lampu kacanya belum ada day and night. Nah, ini adalah posisi gue nyetir nih. Nah, ini posisi gue nyetir ya, ini posisi gue nyetir nih. Posisi gue nyetir, lo nanti akan bisa ngeliat yang gue maksud luas di belakang itu bagaimana. So, kita pindah ke belakang. Sekarang gue sudah berada di belakang dari mobil Carino Wagoneer ini. Lo lihat tuh, ini nggak terlalu mepet banget, kecil sih ruangnya, tapi gue masih prefer, masih terlihat nggak sempit banget lah, nggak sempit banget karena badan gue juga yang ukuran besar ya, badan gue gendut gitu kan, dan nggak merepotkan gue gitu berada di belakang posisi tempat duduk yang setelan gue, driver setelan gue. Untuk akomodasi di belakang ya what do you expect lah ya untuk mobil LCGC. Ini hanya kantong, sedangkan di door trim tidak ada tempat untuk taruh minuman. Ya, ini juga masih kantong aja, dan ini ada tempat minuman ya satu ya. Dan you have to know, kalau yang di belakang itu tidak diberikan power window, tapi window by power ya, tapi cenderung masih enteng ya. Ini masih enteng, lah, masih bisa cepet lah. Cuma kalau untuk bocah-bocah juga ya agak keras juga sih. Udah seperti itu. Ini atasnya akomodasi kepala ke tiang ke atapnya itu lumayan jauh. Jadi untuk tinggi gua sekitar 174 175 itu proper banget deh, nggak bikin lo pusing. Ada satu lagi, karena mobil ini merupakan mobil yang lega di kelasnya. Nah, bagasinya pun mengakomodir itu. Jadi kita lihat langsung ke bagasinya ya. Bagasinya sendiri, kita akan nyari mana pembukanya. No, nggak dari situ. Pembukanya kayak mobil sedan lah. Jadi lo harus dari sini nih. Mana ya? Gue juga harus meraba-raba nih. Nah, ini dia. Untuk ukuran bagasinya, untuk mobil small car seperti ini sangat lega sekali dan bisa masuk galon lah. Untuk di tengah-tengah sini masih bisa masuk galon, walaupun ya agak miring ya. Cuman ini sangat luas di kelasnya. Gue tidak berbicara luas dan arti kata luas banget, tapi ini adalah luas di kelasnya. Ini masih banyak bisa masuk barang. Nah, ini kebetulan waktu itu yang pakai adalah saudara gue, dan dia banyak barang untuk peralatan bayi. Nah, itu informasinya, bagasinya cukup luas untuk menaruh barang-barang tersebut. Nah, ini kalau kita lihat dari dalam ya, sebenarnya ini mobil oke banget sih. Cuman sayangnya mobil ini ada 3 silinder dengan cc hanya 998, horsepower-nya juga nggak begitu gede. Di putaran rasionya cuman berapa itu, 90 atau berapa, nanti ada di sini ya, ada di sini tulisannya ya. Torsinya juga nggak begitu gede sih, cuman untuk dalam kota ini enak. Cuman kalau untuk keluar kota lo harus berpikir 2 kali menggunakan mobil ini. Conclusionnya apa ya? Kalau lo mempunyai budget di 80 juta sampai 90 juta untuk mobil dalam kota yang apa ya, yang bisa dibilang pingin agak baru, ya oke lah, lo bisa pilih ini. Untuk transmisinya ini manual, dan ada juga yang matic. Cuman dia maticnya adalah manual yang dimatickan, atau yang mereka bilang AGS ya, automatic gear. Cuman kalau gue sendiri dengan 80 sampai 90, gue akan mencoba mencari produk yang lain dulu ya. Ini adalah pilihan ketiga, kemungkinan ya, gue akan memilih kemungkinan ketiga, karena juga spare part mobil Suzuki itu pun juga, pertama gue udah pernah beberapa kali memelihara Suzuki, itu agak susah dan juga mahal. Dan
produk KW unggulannya pun juga tidak ada gitu kan. Untuk kanibalismenya ya Suzuki biasanya sama Mitsubishi ya, tapi ini gue nggak tahu deh kalau yang ini gimana nih kanibalismenya, ada di spare part apa gue masih belum tahu gitu. Cuman yang di Karimun gue yang sebelumnya, dulu orang tua gue juga punya Karimun kotak yang awal yang non LCGC, itu juga ya apa ya, susah gitu, apalagi nyari master remnya. Waktu itu master remnya bermasalah gitu kan, itu susah dan harus inden karena memang dari Jepang langsung gitu kan. Kemudian ya untuk akomodasi dalam kotanya lega, memang lega banget untuk ukuran mobil kecil ya, itu lega. Untuk keselamatan ya hanya ada satu airbag di posisi driver, sedangkan untuk posisi di penumpang depan tidak ada, apalagi belakang gitu kan. Mobil ini juga belum dilengkapi oleh ABS dan apalagi EBD, dan juga belum ada apa ya, teknologi yang advance di dalamnya karena memang ini adalah LCGC. Namun Karimun setelahnya yang ini kan mengeluarkan mobil Karimun lagi yang versi terbarunya dengan yang lebih advance ya, apalagi dia sudah mengeluarkan yang model lampunya proyektor. Nah mungkin lo bisa menambahkan budget sedikit untuk melihat model yang sesudah ini, yang sesudah 2016 ini, karena dia dilengkapi dengan lampu yang sudah proyektor. So, kalau menurut gua cukup sekian ya, dan review tentang Karimun yang LCGC version 3 silinder. Jadi kalau lo tiba-tiba nyetatin mobil ini getar ya itu tidak masalah, karena memang mobilnya adalah 3 silinder. Adalah ciri khasnya mobil 3 silinder adalah getar ketika posisi diam ya, mesin dinyalakan ya. Udah itu aja ya. Jadi jangan lupa bantuannya like and subscribe, dan tonton video gue di Om The Vlog yang berikutnya, dan dukung kami untuk mencapai subscribers yang lebih banyak ya. So, sampai di sini dulu and ciao.